Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman semua, jadi kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita membahas tentang ketinggian dan peta kontur ya. Oke, masuk ke kurva ketinggian dan peta kontur. Jadi kurva ketinggian dari fungsi 2 ubah f itu adalah kurva dengan persamaan fx, y sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita fx, y itu sama dengan z, nah ini juga sama ya, cuman z-nya itu adalah sama dengan K ya. Jadi Z-nya itu udah bernilai suatu konstanta seperti itu. Mempelajari fungsi dua peubah F dapat melalui kurva-kurva ketinggiannya, yaitu kurva-kurva perpotongan permukaan Z sama dengan Fx, Y dengan bidang Z sama dengan K. Ya. Jika kita gambar kurva-kurva ketinggian ini di bidang R kuadrat atau bidang XY, maka akan diperoleh kurva ketinggian. Kumpulan dari kurva ini disebut dengan peta kontur. Jadi bisa dilihat di gambar di bawah ini, ya. Di sini kan ketika si ketinggiannya itu misalnya mencapai 45 ya di sumbu Z-nya. Nah, 45 ini dia ditarik ke garis bawah putus-putus. Nah, sampai di sini ya. Misalnya K sama dengan 45 artinya dia konstantanya itu adalah 45 ya. Di sini Z sama dengan K-nya itu sama dengan 45. Nah, di 45 ini dia adalah suatu bidang Z sama dengan K-nya itu. Ya, jadi sini sebenarnya ada garis, ada bidang bidang kotak gitu ya. Di setiap ketinggian suatu Z seperti itu. Jadi kalau misalnya digambarkan di sumbu X dan Y-nya, artinya dia berbentuk seperti ini gitu ya. Jadi X-nya itu sama dengan 45 ada di sini gitu ya. Terus juga selanjutnya di K-nya sama dengan 40 di sini gitu ya. K sama dengan 35 dan seterusnya ya sampai K-nya sama dengan 20 kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya ada gambar bidang Z-nya gitu ya di sininya tuh. Setiap setiap lapisannya itu ada bidang Z sama dengan K. Jadi bisa dilihat kayak di gambar map ini ya. Nah, di sini kan kalau misalnya kita gambarkan petanya itu dalam bentuk dua dimensi ya, di bidang X dan Y, maka hanya berbentuk seperti ini saja ya. Seperti ada garis gitu ya. Bidang hanya berbentuk seperti ini ya. eh, areanya itu, area gunungnya, pegunungannya itu di ketinggian 2.500 meter misalnya gitu ya, mdpl. Nah, ini juga sama ketinggian di 2000 mdpl gitu kan. Ini ketinggian 1.500 meter dan lain sebagainya sampai di titik 0 meter gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita lihat petanya, itu bentuknya seperti gunung gitu kan. Bentuknya seperti gunung, tapi di sini ketinggiannya ada di 2.500 meter sampai di 0 ya, di sea level. Nah, di sini dapat dilihat juga dari teman-teman kalau di sini ada ya ada bidang di sini ya ada bidang suatu bidang lapisan-lapisannya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan Z sama dengan K itu yang tadi. Jadi lapisan-lapisan di setiap ketinggian dari si peta konturnya itu gitu. Nah, hanya saja ketika digambarkan secara dua dimensi, maka hanya berbentuk seperti ini saja gitu ya. Seperti ya di dua dimensi dilihat dari sumbu Z-nya gitu ya. Kan kalau misalnya seperti ini kalau dilihat dari atas ya dari sumbu Z-nya itu dia akan berbentuk seperti lingkaran gitu ya. Lingkaran, 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 lingkaran gitu kan. Di sumbu X dan Y-nya. Nah, kita tambahkan dengan K sama dengan 45 artinya dia itu berbentuknya lingkaran dengan ketinggiannya itu di 45 seperti itu ya. Dari 20 sampai dengan 45. Dan sama dengan di pegunungan ini juga ya. Gunung itu kan gambarnya nggak lingkaran ya, berbentuknya tidak tidak apa sepenuhnya berbentuk lingkaran atau elips itu kan, tapi agak berbentuk lonjong dan apa ya kurang lebih abstrak gitu ya. Nah, maka dari itu digambarkan di bentuk petanya ya secara dua dimensi itu ya gambarnya juga sama ya, bukan bentuk lingkaran ya sesuai dengan gambar dari gunungnya itu sendiri. Nah, ditambahkan tulisan 2.500 meter itu artinya dia bidang Z sama dengan K-nya itu ada di ketinggian 2.500 meter kayak gitu. Nah, ketika digambarkan tiga dimensi, maka dia akan ada seperti lapisan-lapisan bidang Z sama dengan K di tiap ketinggiannya seperti itu ya.
Nah, jadi kurang lebih ketika kita gambarkan ya di, grafiknya itu ya, seperti ini ada lapisan-lapisannya. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga gitu ya. Nah, ketika dilihat dari sumbu Z-nya, maka dia hanya berupa lingkaran saja gitu ya, seperti ini, hanya berupa lingkaran-lingkaran. Nah, tapi kita kan juga butuh, tahu gitu ya, ketinggiannya itu berapa sih gitu, karena kan ini fungsi dua peubah gitu ya. Seharusnya dibentuk dalam 3 dimensi, tapi karena misalnya kita, membuat peta gitu kan, kalau membuat peta kan dibukukan dan itu dibentuk secara 2 dimensi. Nah, ketika dibentuk secara 2 dimensi, maka kita memerlukan ketinggiannya, yang di sumbu Z-nya itu berapa sih. Nah, makanya sini akan ada K sama dengan misalnya tadi 20, terus misalnya yang warna putih itu K-nya sama dengan 35, misalnya gitu ya. Ini K-nya sama dengan 40, yang ini misalnya K sama dengan 45. Nah, itu di tiap K-nya itu adalah bidang-bidangnya ini tadi ya, Z sama dengan K-nya itu ya, yang sorry, yang bidang ini ya, misalnya yang warna biru, warna hijau, dan warna pink ini. Ya, seperti itu aja. Oke, misalnya dicontoh diketahui Z sama dengan fx, y sama dengan kx kuadrat tambah y kuadrat. Nah, kurva ketinggiannya itu berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan k ya. Karena kan kurva ketinggian berarti sudah ada konstantanya, seperti itu ya. Nah, ketika konstantanya itu lebih besar sama dengan 0, maka kan dia ada angkanya ya, dan angkanya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti dia bentuknya adalah lingkaran ya di peta konturnya. Karena kan x kuadrat seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu kan. Nah, bentuknya itu ini adalah persamaan lingkaran ya. Berarti ketika nilai z-nya itu adalah k ya, berarti dia akan bernilai suatu angka, berarti k ini adalah r-nya juga gitu ya. Maka ketika dibuat grafiknya secara 2 dimensi itu peta konturnya itu menjadi suatu lingkaran gitu ya. Di mana K-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi terus apa artinya dia positif gitu ya bentuknya, lingkarannya. Nah, ternyata ketika kita lihat dari arah Z-nya, nah kalau misalnya dari atas kan dia bentuknya lingkaran. Nah, kalau dari Z-nya dia ternyata bentuknya adalah paraboloid gitu ya, parabola gitu, searah sumbu Z-nya. Nah, ini adalah Z sama dengan K-nya nih bidangnya. Nah, yang lingkaran ini yang tadi ya, yang bersama lingkaran tadi. Nah, ini dilihat dari depan itu bentuknya ada parabola, berarti artinya dia adalah paraboloid gitu ya. Oke, contoh kurva ketinggian. Nah, di sini gambarkan kurva ketinggian fx, y sama dengan 6 min 3x min 2y. Artinya kalau diminta membuat gambar kurva ketinggian, berarti diminta adalah K-nya ya. Jadi nilai K-nya itu atau sama dengan Z gitu kan. 6 min 3x min 2y. Artinya nilai Z-nya itu sudah diketahui gitu ya, ada konstantanya. Nah, sini ada keterangannya untuk K-nya itu adalah min 6, 0, 6, dan 12. Jadi bisa kita langsung jawab aja ya, berarti kan dia Z-nya sudah bernilai ya. Misalnya yang pertama itu min 6 dulu ya, min 6 sama dengan 6 min 3x min 2y gitu kan. Nanti ini tinggal pindah ruas, jadinya 6, ini masih min 6, berarti min 12 ya. Sama dengan min 3x min 2y gitu kan. Nah, terus di sini karena semuanya minus ya, kita kalikan jadinya plus, kalikan minus ya, jadinya 3x plus 2y. Nah, sampai di sini kita kan ingin membuat grafik ya. Seperti biasa kalau buat grafik itu kita menggunakan pemisalan. Jadi misalnya kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya itu sama dengan 12 dibagi 2 gitu ya. Kan ketika x-nya 0 berarti y-nya itu adalah 12, 2-nya kan pindah ruas ya ke arah kiri. Jadi 12 dibagi 2 berarti 6. Kalau y-nya sama dengan 0 berarti x-nya itu sama dengan 4 gitu ya. 12 bagi 3 kan 4. Nah, terus selanjutnya ini kan masih K yang pertama. Nah, K yang kedua itu adalah 0. Berarti sini 0 sama dengan 6 min 3x min 2y gitu ya. Nah, ini kan 6-nya pindah ruas lagi jadi min 6 sama dengan min 3x min 2y. Berarti 6 sama dengan 3x
plus 2Y. Nah, ketika di sini X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 6 dibagi 2, berarti kan 3 ya. Kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya 6. Berarti 6 sama dengan 6 min 3X min 2Y. Jadinya pindah ruas, berarti 0 ya, sama dengan min 3X min 2Y. Terus sini jadinya 3X plus 2Y sama dengan 0, misalnya gitu ya. X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, ya X-nya juga sama dengan 0 ya. Nah, terus yang terakhir itu 12 sama dengan 6 min 3X min 2Y. Ini berarti 6-nya pindah ruas, jadinya 6 sama dengan min 3X min 2Y. Nah, berarti di sini jadinya min 6 sama dengan 3X plus 2Y. Berarti kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan min 3 gitu ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan min 6 bagi 3 berarti min 2 gitu ya. Nah, gambarnya gimana? Karena gambarnya itu adalah kurva ketinggian di mana dia itu bentuknya menjadi 2 dimensi gitu ya. Jadi kita hanya menggambarkan dalam sumbu X dan Y-nya saja gitu ya. Kalau kurva ketinggian. Ya, karena kan kita sudah dapat nilai K-nya. Ya, ketinggiannya atau Z-nya itu adalah min 6, 0, 6, dan 12. Jadi kita gambarkan hanya di 2 dimensinya aja. Ini Y, ini Z, sorry. Ya. Ini X. Nah, berarti di sini tadi yang pertama itu adalah ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 6 misalnya. 6-nya di sini ya. 6, terus ketika Y-nya 0, X-nya itu 4. 4 ya. Nah, berarti kan di sini kita karena dia itu bukan kuadrat ya, masih persamaan satu itu ya, pangkat 1, jadinya ini adalah berupa suatu garis gitu ya. Berarti kita tarik garisnya ini ya, sini dengan keterangan bahwa K-nya itu sama dengan min 6 gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu ketika X-nya 0, Y-nya itu 3. 3 ketika Y-nya 0, X-nya itu 2. Jadi kita gambar lagi. Nah, sini berarti K-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, selanjutnya eh ketika ini ya, 0 dan 0 ya. Jadi kita tarik lagi garis. Di sini K-nya sama dengan 6 misalnya. Yang terakhir itu min 3 dan min 2 ya. Berarti min 3-nya di sini. Min 3 dan sini min 2 gitu ya. Sini berarti K-nya sama dengan di sini 12 gitu ya. Jadi kurang lebih gambar peta konturnya itu seperti ini. Jadi sumbu X dan Y itu di sini ya 4, 6, 2, 3, 0, min 2, min 3 gitu kan. Dengan nilai Z-nya atau K-nya gitu ya. Di sini kan artinya dia adalah Z sama dengan K ya. Suatu bidang Z-nya itu sini ya K-nya sama dengan min 6, 0, 6, dan 12. Artinya dia ada di ketinggian min 6, 0, 6, dan 12 gitu ya. Ya kurang lebih begini ya gambar kurva dari ketinggian ya, kurva ketinggian untuk menggambarkan peta konturnya di 2 dimensi. Oke, selanjutnya contoh yang selanjutnya yaitu gambaran kurva ketinggian Z sama dengan K dari fx sama Y sama dengan X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Nah, dengan K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 4. Nah, kita di sini berarti kalau X kuadrat tambah 2Y kuadrat artinya dia bentuknya bukan persamaan pangkat 1 lagi, tapi persamaan pangkat 2. Nah, ini kan nilainya itu bisa jadi bentuknya bukan garis ya, tapi ada suatu bentuk, bisa lingkaran, elips, atau parabola gitu kan. Karena pangkat 2. Jadi kita perlu hati-hati juga ya, berarti dia gambar ini bukan garis ya. Nah, kita coba lagi dengan cara yang tadi ya. Bisa di sini K-nya kan 0. Sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat gitu kan. Misalnya kita langsung aja kalau X-nya sama dengan 0 berarti Y-nya itu sama dengan 0 juga ya.
Nah, terus yang kedua itu kalau 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ya. Di sini berarti kalau X-nya itu sama dengan 0, ya, Y-nya itu sama dengan berarti plus minus akar 1/2 gitu ya. Ya kan, jadi di sini misal kalau X-nya sama dengan 0, berarti sini kan 0 ditambah 2Y kuadrat gitu ya. Terus, 2Y kuadrat sama dengan 1, berarti kan ini pindah ruas, ini 1/2 sama dengan Y kuadrat gitu kan. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar setengah gitu ya kurang lebih. Nah, oke. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, artinya X-nya itu adalah 1 gitu ya, plus minus 1 gitu ya, akar 1. Karena diakarkan ya, kalau diakarkan artinya dia plus minus. Nah, terus yang ketiga itu 2. 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Nah, ini berarti sama aja ya, X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2 dibagi 2 berarti kan 1 ya, berarti ini plus minus 1. Terus kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan, berarti ini plus minus akar 2 gitu ya. Nah, terus yang terakhir, 4 ya, 4 sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya itu sama dengan 4 dibagi 2, berarti 2 ya. Plus minus akar 2 gitu kan, diakarkan. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan plus minus akar 4 ya. Akar 4 artinya dia 2. Berarti kita udah dapat nih nilainya. Nah, baru kita bisa bikin grafiknya gitu ya. Misalnya grafiknya atau kurvanya itu kan dalam sumbu X dan Y gitu ya. X dan Y. Ya, jangan lupa dikasih nama sumbunya ya. Nah, kita gambarkan di sini kan berarti 0 ya. Terus selanjutnya ketika X-nya 0, Y-nya itu plus minus setengah, akar setengah. Berarti kan di kurang lebih ini ya, plus minus kan, akar setengah misalnya gitu ya. Ini akar setengah. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya plus minus 1 di sini. Min 1. Nah, terus berarti ini gambarnya apa? Ya, kalau kayak gini kan berarti kita bisa lihat ya di sini karena angkanya beda ya. Ini kan sebenarnya kurang lebih seperti lingkaran, tapi karena nilai X dan Y-nya itu berbeda, artinya dia bentuknya adalah elips gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalau X-nya 0, Y-nya itu 1 ya, plus minus 1. Sini misalnya plus minus 1. Terus ini akar 2 ya di sini. Akar 2 di sininya min akar 2 gitu ya. Ini juga sama ya. Ya, terus yang terakhir akar 2 di sini. Akar 2 min akar 2 sama 2 gitu ya. 2 dan min 2 ya. Oke, jadi kurang lebih ini berbentuk seperti elips ya. Nah, jangan lupa di sini kan ada K-nya tadi ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini tadi kita tuliskan aja misalnya tarik garis ke sini. K-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kan yang di 0 tadi ya. Yang di 0 misalnya di sini K-nya sama dengan 0. Tadi yang ini berarti K-nya sama dengan 2. Yang ini K-nya sama dengan 4. Bisa gitu ya. Jadi tetap harus ada keterangan K-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Sebenarnya ada lagi cara yang lain selain ini ya. Tergantung teman-teman mudahnya yang mana. Jadi kalau cara yang satunya lagi, hmm, nah kalau cara yang satunya lagi kita bisa lihat sini karena ini bentuknya X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Nah, kalau misalnya kita reminder lagi yang sebelumnya, fungsi dua ubah yang sudah kita bahas sebelumnya itu, ketika bentuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan konstanta, nah itu bisa jadi nilainya itu adalah lingkaran atau elips gitu kan.
Maka kita bisa langsung putuskan apakah dia bernilai lingkaran atau elips. Dengan cara apa? Dengan cara membuat nilai K-nya itu 2Y kuadrat segini sama dengan 0. Nah, artinya kita bisa langsung ngecek itu nilai R-nya gitu kan. Di sini kan berarti X-nya ya 0 ya. 0, sini juga sama. Y-nya otomatis 0 ya. Karena kan dia hasilnya 0 sini. Oke, kita mulai dari yang 1. Berarti X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita mau lihat ini bentuknya elips atau lingkaran, nah kita harus ubah X kuadrat tambah 2Y kuadratnya itu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu kan. Nah, berarti angka 2 ini kan harus dihilangkan ya. Nah, berarti kita bisa ubah saja Y-nya X kuadrat per 1 gitu kan ditambah nanti dia Y kuadrat per 2-nya pindah ke bawah jadi per setengah ya sama dengan 1. Nah, kalau dari sini kita udah bisa tahu bahwa si X-nya itu adalah plus minus 1, di sini Y-nya itu sama dengan plus minus akar setengah gitu ya. Jadi si yang di bawah sini penyebutannya adalah R-nya gitu ya. Sorry, R kuadratnya gitu kan. Jadi R-nya itu adalah akarnya. Nah, terus yang ketiga juga sama ya, di sini X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 2. Nah, kita harus ubah bentuknya itu jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Gimana cara ngubahnya? Berarti kita bagi nilainya itu menjadi dibagi 2. Berarti kan jadinya X kuadrat per 2 ditambah, berarti ini 2 per 2 ya. Y kuadrat sama dengan 1. Ini kan berarti dia habis ya. Nah, berarti kalau dari sini X-nya itu adalah, eh kalau di sini kan berarti X-nya itu adalah akar 2 ya. Plus minus akar 2, terus Y-nya itu adalah plus minus 1 ya. Karena kan di sini udah dicoret ya, jadi 1 Y kuadrat. Berarti dia artinya Y kuadrat per 1 ya. Nah, yang terakhir, 4 sama dengan X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ya. Ini juga sama dibagi 4 ya, biar sama dengan 1. X kuadrat per 4 ditambah, ini kan 2 per 4 Y kuadrat. Nah, ini kan jadinya 1 per 2 ya. Berarti sini 1 sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 2. Nah, di sini berarti X-nya itu sama dengan plus minus 2 ya, dan Y itu sama dengan plus minus akar 2. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, karena penyebutnya itu berbeda, maka ini adalah bentuknya elips gitu ya. Ini juga sama, karena penyebutnya berbeda, di sini elips juga ya. Ini juga sama, elips. Ya, kalau di sini kan kalian titiknya 0 dan 0 ya. Jadi ini hanya suatu titik aja. Ya, jadi bisa ada dua caranya, boleh cara yang pertama, yang tadi ini, atau cara yang kedua ya. Kita udah tahu dia adalah elips dari penyebutnya. Kalau yang pertama kan kita berarti harus nggambarin dulu ya. Baru kita bisa tahu kalau itu adalah bentuknya elips. Kayak gitu ya untuk kurva ketinggian di Z sama dengan K. Oke. Yang selanjutnya, kurva ketinggian Z sama dengan K dari fx, y untuk x min y kuadrat gitu ya. Dan juga sama ya, ini bukan persamaan pangkat 1, tapi persamaan pangkat 2. Jadi nilainya bisa jadi bentuknya itu bukan suatu garis ya. Nah, sama ini caranya, berarti kita tulis lagi. K-nya itu kan min 2 ya, berarti min 2 sama dengan X min Y kuadrat ya. Ini kan sama dengan K ya, X min Y kuadrat gitu kan. K-nya kan ini, jadi min 2 sama dengan X min 2 min Y kuadrat, berarti kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan plus minus ya, akar 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan min 2 gitu ya. Terus di sini kalau 0 sama dengan X min Y kuadrat. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya juga sama dengan 0. Nah, kalau selanjutnya 2 sama dengan X min Y kuadrat. Berarti di sini kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan, ini kan berarti pindah ruas jadinya min, ini kan berarti di sini kalau X itu 0 min Y kuadrat gitu kan. Berarti Y kuadrat sama dengan 2 min 2. Sorry. Berarti Y-nya itu sama dengan min plus minus
akar min 2 gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya nggak ada ya, kalau akar dalam minus itu kan sebenarnya nggak ada. Jadi ini nggak bisa ya, kita nggak bisa gunakan ini. Berarti sini apa, plus minus akar min 2 ini nggak bisa ya. Oke, jadi tadi kalau misalnya y-nya sama dengan 0, berarti ini x-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke, selanjutnya eh tadi udah 2, berarti ini 4 sama dengan x min y kuadrat. Berarti kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya itu sama dengan min 4 ya. Y kuadratnya kan berarti sama dengan min 4, berarti y-nya itu sama dengan, juga sama ya, nggak ada. Berarti di sini kan plus minus akar min 4 gitu ya. Jadi ini kan nggak ada ya, kalau minus di dalam akar itu nggak ada. Nah, kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan 4 gitu kan. Nah, selanjutnya kita kan udah dapat nih nilai k-nya berapa. Kita gambarkan. Nah, gambarkan grafiknya. Oke, di sini kan sumbu x, di sini sumbu y gitu ya. Nah, gimana caranya gitu kan tadi ya. Kok ini nilai x-nya, nilai y-nya tuh nggak ada gitu ya. Di sini kan akar minus 2 gitu, nggak ada. Di sini juga akar minus 4 itu kan nggak ada. Terus ini gambarnya seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari si persamaannya. Jadi kan persamaannya y kuadrat gitu kan, dan x pangkat 1 ya. Nah, ketika ada pangkat 2, berarti kita bisa tahu dia gambarnya itu adalah berupa suatu parabola. Nah, kenapa? Karena dia ada pangkat 2 dan pangkat 1 gitu ya. Nah, tapi kita bisa uji juga, kalau kita nggak tahu, kita bisa uji juga dengan si grafik ini ya, yang udah kita tentukan gambar x dan y-nya. Misalnya kita gambarkan yang pertama ya, ketika x-nya 0, itu y-nya itu kan plus minus akar 2. Nah, anggap sini ya, akar 2 di sini minus akar 2 gitu kan. Terus x-nya itu adalah min 2. Misalnya di sini lah, min 2. Nah, kan x-nya itu kan bukan plus minus gitu kan 2, tapi dia hanya min 2 aja. Nah, gambarnya gimana? Berarti kan gambarnya kita hanya punya 3 titik ya kan? Berarti kita hanya bisa gambarkan kurang lebih seperti ini gitu kan. Dengan garis belakangnya itu terbuka, ya kan? Jadi sini terbuka, berarti kan ini namanya dia bentuknya seperti parabola gitu ya. Artinya dia adalah parabola di sini ya, parabola. Karena dia bukan berbentuk elips ataupun lingkaran ya, karena nggak ada 4 titik, cuma ada 3 titik aja. Artinya dia terbuka ke arah kanan gitu ya, si parabolanya. Nah, selanjutnya yang kedua itu kan ada di titik 0, titik 0. Nah, kita udah dapat nih ya, satu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ketika apa bentuk yang selanjutnya itu juga akan kurang lebih sama mengikuti ya. Jadi kita bisa langsung aja, meskipun kita cuma dapat satu titik ya, kita bisa langsung gambarkan aja gitu ya. Nah, berarti tadi kan di sini K-nya itu sama dengan min 2 gitu ya. Kalau ini K-nya sama dengan 0. Nah, terus yang selanjutnya, titiknya itu di ketika X-nya sama dengan 0 kan ini nggak ada juga ya. Minus akar minus 2 kan nggak ada. Berarti kita lihat, oh ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini ini kan 0 ya. Nah, berarti ketika X-nya 2, itu kan Y-nya nggak ada juga. Berarti titik Y-nya itu kan kita nggak tahu. Titiknya kita nggak tahu, tapi kita udah tahu titik X-nya. Ya udah kita tarik aja gambar parabolanya aja. Jadi ini K sama dengan 2 gitu. K-nya sama dengan 2 ya. Nah, yang terakhir yang 4 itu artinya X-nya sama dengan 4 di sini ya. Ini juga sama ya, berarti tinggal digambarkan aja. K-nya sama dengan 4 ya. Jadi kurang lebih bentuknya adalah parabola gitu ya. Parabola. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu sama ya kurang lebih caranya. Jadi misalnya di sini K-nya itu kan adalah 0 gitu ya, sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan akarnya pindah ruas jadi pangkat 2 ya, berarti jadi 0 sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Jadinya X kuadrat min, plus Y kuadrat itu sama dengan 9
9 gitu kan. Nah, berarti ini kan, bentuknya tuh sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah R kuadrat gitu ya, sorry, sama dengan R kuadrat, berarti dia adalah persamaan lingkaran gitu, kita udah tahu di sini. Berarti nilai R-nya ini kita udah tahu sama dengan, akar 9 ya, berarti kan ini plus minus, jadinya di sini, 3 gitu ya, plus minus 3. Nah, R-nya ya bentuknya. Terus udah gitu sini 1 sama dengan, ya sama ya, akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu kan. Di sini berarti jadinya 1 kuadrat ya, tetap 1, di sini 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, di sini berarti, jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, min sorry, 9 pangkat 1 kan berarti 8 ya, berarti sini R-nya itu sama dengan plus minus akar 8 gitu ya. Terus yang selanjutnya itu 2 berarti sini 2 ya sama dengan 2 kuadrat aja langsung ya. 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, berarti sini 4 ya. Sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, berarti sini X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 5 ya. Nah, berarti R-nya itu dia sama dengan, plus minus akar 5 gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir 3 kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat gitu ya. Berarti sini 9 ya, sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, berarti sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0 ya, berarti sini R-nya itu 0. Nah, kita bisa langsung gambarkan aja si, kurvanya ya untuk X dan Y-nya. Berarti yang pertama kan tadi plus minus 3 ya, plus minus 3 di sini. Nah, di sini kan R ya, jadi bukan X atau Y tapi R. Berarti di sini 3, di sini minus 3, di sini 3, di sini minus 3 gitu ya. Berarti dia bentuknya adalah suatu lingkaran lah gitu ya, kurang lebih. Nah, ini juga sama. Akar 5, akar 8 itu kan, berarti di sini 4 kali 2 berarti 2, 2 lah kurang lebih ya, plus minus. Berarti jadinya dia di bawahnya sini ya. Sini, di sini akar 5-nya. Terakhir 0 ya. Nah, kita tetap tarik garis di sini K-nya sama dengan 0, di sini K-nya sama dengan 1, ya, yang ini K-nya sama dengan 2, yang terakhir yang di 0 ya, K-nya sama dengan 3 gitu ya. Di sini kan akar minus akar 8 ya. Di sini minus akar 5 dan di sini 0 terakhir gitu. Ya, jadi kurang lebih gambar kurva ketinggian seperti ini ya. Untuk di sumbu X dan Y-nya. Karena kita udah tahu ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu adalah persamaan lingkaran gitu ya. Oke, jadi contoh peta konturnya ini seperti ini ya. Sorry. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau kita lihat dari suatu peta gitu kan ya, gambarnya tuh kalau 2 dimensi seperti ini, tapi ada ketinggiannya gitu ya, ada berapa meter di atas permukaan laut gitu kan, MDPL berapa 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 gitu ya. Ini sama seperti contoh yang sebelumnya ya. Nah, mungkin segitu saja ya penjelasan tentang kurva ketinggian dan peta kontur. Jadi sebenarnya sama aja gitu kurang lebih. Kalau peta kontur itu benar-benar dibuat seperti peta gitu ya. Jadi untuk pegunungan gitu biasanya digambarkan peta konturnya. Kalau kurva ketinggian juga saling berhubungan gitu ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu, untuk peta kontur dan kurva ketinggian. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.